Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang perkembangan dan implementasi sistem informasi manajemen dalam bisnis. Sebelumnya, di kelompok kami ada Fadila Maharani, Farhani Alia Muslimah, Rizky Ramadhani, Neng Halayanada, dan Siva Putih Altantri. Selanjutnya, pengertian sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sedangkan sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Dan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Dan manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Nah, selanjutnya di sini pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama dari Bodmer dan Hopwood, sistem informasi manajemen adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Dan menurut Azhar Susanto, sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, kesimpulan pengertian dari sistem informasi manajemen secara umum ini, kata sistem informasi manajemen atau manajemen information system adalah sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Yang kedua, sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen. Next. Sejarah sistem informasi manajemen tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM mengikuti perkembangan yang terjadi pada dunia teknologi. Karena SIM adalah sistem yang menggunakan teknologi dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berguna. Next. Di sini ada sejarah sistem informasi manajemen. Pertama yang ada sejarah SIM era pertama sebelum 1965. Era pertama dalam sejarah sistem informasi manajemen terjadi sebelum tahun 1965 dan sudah ditemukan komputer yang sangat besar bernama mainframe. Ukuran komputer tersebut hampir satu ruangan khusus, membutuhkan beberapa teknisi untuk mengoperasikannya. Yang kedua, sejarah SIM era kedua dari tahun 1965 sampai 1980. Era kedua dalam sejarah sistem informasi manajemen dimulai pada tahun 1965. Saat itu, komputer telah berkembang pesat dari sisi performa, dan kemampuan komputer semakin meningkat dengan ditemukannya mikroprosesor pada komputer. Sejarah SIM era ketiga, tahun 1980 sampai 1990. Pada era ketiga ini, SIM yang terkomputerisasi mulai banyak dipakai oleh perusahaan. Banyak perusahaan, terutama perusahaan multinasional yang menciptakan sistem informasi mereka walaupun masih belum sempurna. Lalu sejarah SIM era keempat, dari tahun 1990 sampai tahun 2000. Pada era keempat adalah penyempurnaan teknologi di era ketiga, perbaikan yang menghasilkan kecepatan akses jaringan yang lebih mudah dan cepat. Lalu yang terakhir ada sejarah SIM era kelima dari tahun 2000 sampai hari ini. Sistem informasi manajemen di era kelima, awal abad 21 hingga sekarang ini bisa dikatakan mengalami perkembangan yang super cepat. Era internet, informasi bisa diakses di mana saja dan kapan saja.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengembangan sistem informasi manajemen. Hakikat pengembangan sistem informasi manajemen. Pada zaman dahulu, sebelum sistem komputer ada, sistem informasi telah lebih dahulu ada dan berjalan dengan baik. Dalam usaha, pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan tinggi dan berpengalaman serta memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Kemudian ada manfaat perkembangan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, serta informasi yang sangat bermanfaat. Dalam sebuah sistem informasi manajemen, komputer bukan persyaratan mutlak secara teoris. Kemudian, alasan pengolahan data informasi. Menurut perkembangannya, terdapat dua alasan manusia mengolah data dan informasi. Pertama, karena dorongan alami manusia untuk menyatakan jumlah kepemilikan dan harta kekayaan. Dua, untuk survei administratif pada kepemerintahan. Next. Kemudian perkembangan pengolahan data informasi. Revolusi perkembangan dalam pengolahan data. Pengolahan data menurut sejarah mengalami perkembangan yang revolusioner. Akan tetapi, dengan ditemukannya teknologi dan pengetahuan baru dalam bidang bahasa dan matematika, sehingga ada 4 revolusi perkembangan dalam pengolahan data. Revolusi pertama, pengembangan bahasa dan matematika. Revolusi kedua, ditemukan alat cetak. Revolusi ketiga, berkembangnya media massa. Revolusi keempat, berkembangnya komputer digital. Kemudian perkembangan alat pengolahan data atau komputer. Alat pengolahan data sejak zaman purba hingga saat ini dapat digolongkan ke dalam 4 golongan, antara lain peralatan manual, peralatan mekanik elektronik, serta peralatan elektronik. Selanjutnya ada perkembangan komputer. Yang pertama adalah generasi komputer. Mulai muncul saat menggunakan konsep storage program pada tahun 1946. Yang kedua ada generasi mainframe. Tahun 1946 merupakan awal generasi pertama dari komputer. Selanjutnya ada generasi mini komputer, yaitu di dalam generasi ini merupakan penyempurnaan dari komputer generasi sebelumnya. Lalu ada generasi mikrokomputer, yaitu generasi ini ditandai dengan digunakannya integrated circuit atau IC. Selanjutnya generasi internet dan web, yaitu dimulai sejak tahun 1970 pengguna large scale integration atau LSI. Selanjutnya ada generasi pervasive komputer, yaitu generasi yang mulai meninggalkan penggunaan komputer desktop. Selanjutnya ada generasi changing economic of computing, yaitu pada generasi ini terjadi perubahan ekonomi dari bidang komputasi. Next. Yang ketiga ada implementasi sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis. Sistem manajemen sebenarnya sudah diterapkan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sistem manajemen terjadi ketika kita mengelola dan mengkoordinasikan semua hal dalam hidup. Untuk penerapannya, ada beragam sistem informasi manajemen yang memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya, yang menggunakan sistem ini adalah perusahaan serta instansi pemerintah. Berikut jenis-jenis sistem informasi manajemen.
Yang pertama ada Executive Support System atau ESS. Sistem ini memudahkan manajer untuk melakukan interaksi dengan lingkungan perusahaan. Caranya dengan menggunakan grafik dan support lainnya untuk berkomunikasi. Yang kedua ada Group Decision Support System atau GDSS. Ada GDSS untuk grup dan DSS untuk individu. Keduanya hampir sama. Bedanya hanya pada penggunanya. GDSS digunakan untuk menemukan solusi permasalahan melalui pengumpulan ide dari suatu kelompok dan bukan individu. Biasanya ini dalam bentuk konsultasi, kuesioner, dan skenario, misalnya e-government. Yang ketiga ada Expert System atau ES dan Artificial Intelligence atau AI. Ini adalah dua sistem yang menggunakan kecerdasan buatan. Fungsinya yaitu menganalisis solusi untuk memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan expert yang sudah diprogram di dalamnya. Misalnya, seperti sistem jadwal mekanik. Sistem manajemen informasi selanjutnya adalah Decision Support System atau DSS. Sistem ini digunakan untuk membantu pekerjaan manajer di dalam pengambilan keputusan. Caranya dengan mengamati lingkungan yang ada di dalam suatu perusahaan. Contohnya yaitu electronic link. Lalu selanjutnya Office Automation System atau OAS. Ini adalah aplikasi yang bermanfaat untuk membantu memperlancar hubungan komunikasi antar setiap departemen di dalam sebuah perusahaan. Caranya dengan mengintegrasikan semua server komputer dari setiap user dalam perusahaan. Contohnya adalah email. Lalu selanjutnya Informatic Management System atau IMS. Penggunaan IMS adalah sebagai pendukung berbagai tugas yang ada di dalam organisasi. Di samping itu, IMS juga bisa berfungsi untuk membantu melakukan analisa dalam membuat keputusan. Lalu yang selanjutnya, Transaction Processing System atau TPS. Penggunaan TPS adalah untuk memperoleh sejumlah besar data maupun transaksi yang dilakukan secara rutin. Umumnya program ini digunakan untuk manajemen gaji dan persediaan barang atau inventaris. Selanjutnya ada Knowledge Work System atau KWS. Menggunakan sistem informasi KWS memudahkan kita dalam melakukan integrasi sebuah pengetahuan baru ke dalam entitas atau organisasi. Lalu Supply Chain Management atau SCM. SCM merupakan sistem yang sangat membantu pihak manajemen. Sistem ini bekerja dengan cara mengintegrasikan semua data seperti suplai bahan, baku secara rinci, mulai dari pemasoknya, produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Nah, jadi kesimpulan sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis itu, dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa kegunaan sistem informasi manajemen itu sangat diperlukan dalam perusahaan. Adanya sistem ini dapat memperlancar koordinasi serta mengoptimalkan kinerja setiap karyawan. Termasuk pihak manajemen juga sangat terbantu dengan adanya sistem ini. Sebab di era serba digital kini, semua informasi berjalan dengan sangat cepat. Maka dari itu, sistem manajemen di perusahaan takkan bisa berfungsi secara maksimal tanpa adanya integrasi dengan teknologi. Cukup sekian penyampaian materi, perkembangan dan implementasi tim dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.